acara pidana. Pengertian hukum acara pidana adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara sebagai dasar dan aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur seperti apa sehingga ancaman pidana pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan ketika seseorang telah disangkakan melakukan perbuatan pidana. Fungsi hukum acara pidana: 1. Mencari dan menemukan kebenaran. 2. Pemberian putusan oleh hakim. 3. Pelaksanaan putusan. Tujuan hukum acara pidana: untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan. Sumber hukum acara pidana: sebelum tanggal 31 Desember 1981. Herzian Island Reglement adalah yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura seperti yang tercantum di Berita Negara nomor 19 tahun 1948. Sesudah tanggal 31 Desember 1981, KUHP Undang-Undang nomor 8 tahun 81 hadir menggantikan HIR dengan tujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di dalam HIR, antara lain: 1. Lebih memberikan jaminan pengakuan HAM pada tersangka atau terdakwa dalam menjamin kepastian hukum. 2. Adanya pembatasan kewenangan petugas penegak hukum dalam masing-masing jenjang pemeriksaan. 3. Pemeriksaan tersangka dengan menggunakan metode Scientific Crime Detection. Asas-asas hukum acara pidana: 1. Asas legalitas. 2. Asas keseimbangan. 3. Asas praduga tak bersalah. 4. Asas unifikasi. 5. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 6. Asas pemeriksaan pengadilan secara terbuka untuk umum. Prinsip hukum acara pidana: 1. Prinsip pembatasan penahanan. 2. Prinsip penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi. 3. Prinsip diferensiasi fungsional. 4. Prinsip saling koordinasi. Terima kasih.